Ya guys, jumpa lagi. Kali ini saya masuk tol Becakayu di Jaka Sempurna ya guys. Saya barusan bayar tol di Jaka Sempurna ini Rp14.000. Tarif tol untuk seluruh jalan masuk ke tol Becakayu. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kenapa tol Becakayu ini sepi. Ya, sebagaimana kita bisa lihat ya, dibandingkan dengan tol Jakarta Cikampek, tol Becakayu ini sangat sepi. Pertama mungkin karena dari segi tarifnya lebih mahal. Yang kedua, tidak dibedakan antara jarak keluarnya. Jadi yang tol Becakayu ini jauh dekat 14.000. Sedangkan kalau Jakarta Cikampek itu kalau dekat lebih murah. Misalnya kalau kita dari Halim mau menuju ke Jati Bening itu hanya 4.000. Sedangkan kalau kita dari Halim mau menuju ke Pondok Kelapa atau ke Jati Bening juga melalui tol Becakayu itu 14.000, beda sekitar 10.000. Nah, hal ini yang mungkin membuat tol Becakayu ini tarifnya dan juga sepi oleh kendaraan-kendaraan. Padahal jalannya cukup bagus dan juga untuk truk-truk besar itu tidak lewat sini. Hal ini yang membuat kita bisa melihat tol Becakayu ini sampai saat ini dibilang ya berguna atau tidak itu tergantung daripada kebutuhan. Jadi kadangkala ada orang yang ingin cepat sampai, walaupun dia harus bayar mahal, dia bisa lewat tol Becakayu. Namun kalau orang yang santai dan ingin cari yang murah, ya pasti dia lewat tol Japek. Namun ya itu, konsekuensi adalah bisa aja karena kendaraan banyak, kendaraan besar juga ada, bisa macet untuk di tol Japek ya. Nah, ini seperti ini guys. Saya kalau dari Jaka Sempurna mau ke Pondok Kelapa lewat sini, padahal jaraknya ya paling 1 kiloan ya, atau 2 kilo. Itu 14.000 bayarnya. Padahal kalau saya masuk di Jati Bening, saya misalnya keluar di Pondok Gede untuk ke arah Pangkalan Jati atau Jatiwaringin ya, itu saya cuma bayar 4.000. Nah, ini memang yang harus diperbaiki ya. Apakah tetap akan berlanjut dengan tarif yang begitu besar atau akan dirubah? Kita bisa lihat guys, ini kendaraan yang lewat sini tidak banyak tuh. Mau yang arah ke Jakarta atau mau arah ke Bekasi, ya kita tidak tahu ya nanti kalau di seksi 2A yang sekarang ini tunggu dibuka akan membuat intensitas kendaraan bertambah atau tidak. Memang dari segi kalau misalnya ada pengendara yang akan masuk tol, dia mau melewati tol lewat Kampung Melayu ya, misalnya di Pasar Gembrong dia masuk tol untuk menuju tol Japek. Nah, dia pasti akan lewat tol Wiyoto Wiono, dia masuk di situ 12.000 dan nanti akan berlanjut ke tol Japek karena tersambung ya.
itu keluar di Bekasi Barat misalnya 7.000 berarti 19.000. Namun kalau dia masuk tol di Pasar Gembrong itu atau Kampung Melayu itu lewat tol Becakayu pasti dia akan bayar pada saat pintu keluar 14.000, lebih murah. Kalau kita bandingkan seperti itu, tol Becakayu lebih murah dibandingkan tol kita melalui tol Widoyono dan tol Japek. Ya, tapi ya kita kan melalui 2 jalur ya kalau untuk ke Japek. Memang untuk dibandingkan agak sulit ya, tapi ya kita lihat rutenya untuk kita memasuk tol menghindari macet yang ada di Penas atau di jalan di Panjaitan. Kadangkala kita sebagai pengendara berpikir untuk melewati tol. Selama ini waktu tol Becakayu ini belum dibuka, belum ada. Ya saat inilah untuk dari Kampung Melayu ya mau ke arah Bekasi. Itu pilihan kita karena menghindari macet ya kita lewat tol. Tol yang kita gunakan pasti tol Tanjung Priok atau tol Wiyono untuk dilanjutkan ke tol Japek. Nah itu konsekuensi bayar lebih mahal, sekitar totalnya 19.000 tadi. Namun kalau tol Becakayu ini sudah dibuka di Pasar Gembrong atau Kampung Melayu itu, pasti kita lebih efisien, 14.000, beda 5.000. Ya kita berpikir kalau untuk menghindari macet ya. Namun kalau tidak ada macetnya, memang tol Japek lebih murah karena kita bisa masuk melalui jalan di Interchange Cawang. Di Interchange Cawang kita masuk di situ, keluar Bekasi Barat 7.000, keluar Jati Bening 4.000, keluar Pondok Gede 4.000. Jadi ya pasti lebih murah. Kalau yang tidak macet juga malah lebih enak. Nah itu lebih seperti itu ya guys. Kenapa orang lebih memilih tol Japek daripada tol Becakayu. Nah di sebelah kanan itu ya kita bisa lihat ada gedung yang di atasnya roboh. Saya tidak tahu itu kenapa konstruksinya seperti itu, yang paling atas, tingkat paling atasnya roboh. Nah, kembali lagi ke tol Becakayu ini guys. Untuk nantinya mungkin ya, kalau nantinya tol Becakayu ini sudah tersambung dengan tol Japek, karena akan dilanjutkan seksi 2B ke arah Tambun ya, tepatnya di Grand Wisata Tambun Selatan. Nah sudah tersambung ke tol Japek, mungkin akan berbeda ya. Siapa tahu dengan hal tersebut banyak kendaraan yang akan lewat sini. Ya mungkin saat ini ya kalau kita lihat dengan kendaraan sedikit gini memang tol Becakayu ini sangat rugi ya untuk dari segi pengembalian dana pembuatan tol ini, karena penggunaan tol ini sangat sedikit. Jadi memang ini serba salah ya, tapi ya untuk kedepannya ya optimis ya guys, pasti akan ramai apabila ya tadi 2A ujung dibuka dan nanti 2B itu akan dibuat dan akan selesai di 2024 itu rencananya, atau 2025. Oke guys, tidak panjang lebar lagi, itu sedikit informasi dari saya kenapa tol Becakayu ini sepi, karena hal-hal yang tadi. Pertama, saya bisa rangkum kembali ya. Pertama, dengan jarak jauh dekat 14.000 terasa lebih mahal. Yang kedua, ya pasti itu ya, masalah biaya ya.
Sebenarnya sih hal yang paling utama adalah tarifnya ya. Itu aja sih guys yang dapat saya sampaikan, tapi dari segi keunggulan juga banyak ya. Yaitu jalannya bagus dan tidak macet. Terima kasih kepada guys sekalian yang sudah ikuti channel ini dan ikuti terus untuk perkembangan dari infrastruktur yang ada di Indonesia. Salam sehat selalu. Kayak orang bilang ada setan budak gitu ya, yang bikin semuanya jadi kacau pikirannya. Dia kan dibonceng posisinya. Oh, dia lagi naik motor. Iya, yang mati kan motor semua itu. Si itu juga yang artis yang kemarin main sama Prilly Latuconsina, tau kan? Yang kita nonton filmnya di Netflix, Hangout ya, Hangout. Ah, siapa namanya? Yang tindakannya Dewi, Hah? itu mobilnya Pak yang ringsek itu. Minyakannya Dewinya kena. Iya kena, cuma dia cuma luka-luka ringan. Dia bilangnya apes banget gue ya, baru juga keluar rumah katanya gitu. Oh, gitu. Kita lagi kayak gini, orang gue lagi diam di lampu merah, nggak ngapa-ngapain, kita berapa sampai hancur. Ya, Itu luka mati. kalau mati. Yang mana yang keteknya hitam? Yang dipanah-panah nggak? Oh, yang di gitu-gitu. Yang Maksudnya yang ketek, bau gitu. Oh, yang bau itu. yang keteknya hitam. Ya kan di film itu dia keteknya hitam Si bau, nggak mandi-mandi. tindakannya Dewi nih. Nah, Padahal dulu matanya itu ya. Dulu sempat mau buta apa sempat apa ya? ini jago melukis itu. Oh iya. Siapa? Cewek. Oh, yang gitu yang Tapi paling jago Pak SBY lah, lukisannya hebat keren. Dia memang hebat melukis ya. SBY. Lukisannya kayak hidup. Bilang kayak hidup gitu. Pak SBY kan Hebat ya. Udah jam berapa ya? kalau bapak nanya gini, berarti perutnya dia 26. Ya, kalau mau cari makan kita cari makan. Apa udah lapar belum? Enggak. oh ini dia nih kantornya umrah ini, KFC. Situ. Iya, iya. Oh iya PTFC. Oh ini ya sama Om Bona suka kesini nih. Iya, dulu kan Bonar asalnya dari situ kan. Yang dibilang dia korupsi itu. Nah, Sini kan. oh, berarti Om Bona memang kesini dia. PTFC. Ntar kita putar balik Pak mau syuting di situ dulu ya. Pak, Bedul. Itu motor apa itu? Bedul. ya Pak, pas balik aja kali ya.